Pernahkah kamu membayangkan bagaimana kerajaan-kerajaan pertama di tanah Jawa Barat runtuh dan bangkit kembali dengan nama yang berbeda? Sejarah mencatat bahwa kejayaan tidak pernah abadi dan kekuasaan selalu berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya. Begitulah yang terjadi pada Salakanagara, kerajaan tertua di Nusantara yang perlahan menghilang untuk memberi jalan bagi Tarumanagara. Namun, kisahnya tidak berhenti di sana. Dari puing-puing Tarumanagara, lahirlah dua kekuatan besar, Kerajaan Sunda di barat dan Kerajaan Kendan di timur, yang kemudian berubah menjadi Galuh Purwa sebelum akhirnya bersatu dalam Kerajaan Sunda yang lebih luas. Kerajaan Salakanagara berdiri sejak abad kedua Masehi di wilayah yang kini dikenal sebagai Banten. Didirikan oleh Dewa Warman pertama, kerajaan ini berkembang sebagai pusat perdagangan yang makmur. Namun kejayaannya mulai pudar pada abad keempat ketika sebuah kekuatan baru muncul di timur, dipimpin oleh seorang bangsawan dari India bernama Jaya Singawarman. Ia melihat peluang untuk membangun peradaban yang lebih besar di sekitar Sungai Citarum. Setelah Salakanagara melemah, Jaya Singawarman mendirikan Kerajaan Tarumanagara sekitar tahun 358 Masehi, menggantikan kerajaan sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Raja Purnawarman yang memerintah dari tahun 395 hingga 434 Masehi, Tarumanagara mencapai puncak kejayaannya. Ia membangun sistem irigasi canggih dan memperluas wilayahnya. Prasasti-prasasti yang ditemukan menunjukkan bahwa kerajaan ini memiliki hubungan erat dengan budaya Hindu-Buddha. Namun seperti Salakanagara sebelumnya, kejayaan Tarumanagara juga tidak bertahan selamanya. Pada abad ke-7, kerajaan ini melemah akibat serangan dari Sriwijaya dan perpecahan internal di antara para bangsawan. Tarumanagara akhirnya runtuh, meninggalkan dua kerajaan penerus, Kerajaan Sunda di barat dan Kerajaan Kendan di timur. Kerajaan Sunda mengambil alih wilayah barat bekas Tarumanagara dan terus berkembang dengan identitasnya sendiri. Sementara itu, di daerah yang kini menjadi Garut, seorang bangsawan bernama Resi Guru Manikmaya mendirikan Kerajaan Kendan pada abad ke-7. Kendan berkembang sebagai pusat spiritual dan kebudayaan Hindu. Namun, seiring waktu letaknya dianggap kurang strategis, sehingga pusat pemerintahan dipindahkan ke wilayah yang sekarang menjadi Ciamis. Dari sinilah lahir Kerajaan Galuh Purwa yang menggantikan Kendan sebagai kekuatan utama di timur. Galuh Purwa tumbuh menjadi kerajaan besar yang menguasai wilayah timur Jawa Barat, sejajar dengan Kerajaan Sunda di barat. Pada abad ke-8 hingga ke-9, demi memperkuat kekuasaan dan menghadapi ancaman eksternal, dua kerajaan ini akhirnya bergabung menjadi Kerajaan Sunda Galuh. Nama Galuh pun perlahan memudar dan kerajaan ini lebih dikenal sebagai Kerajaan Sunda yang bertahan hingga abad ke-16 sebelum akhirnya menghadapi gelombang perubahan yang lebih besar.